Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, perubahan di sekitarnya sangat terlihat. Mereka dengan jelas merasakan bahwa atmosfer secara bertahap menjadi lebih serius, dan pada saat yang sama, energi kehidupan tidak terasa selembut sebelumnya. Ho! Suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di depan mereka, dan tiba-tiba, sosok besar bergegas langsung ke Long Hao Shen. Sosok ini melompat dari pohon di atas, dan muncul dengan begitu tiba-tiba. Sehingga, bahkan dengan akal sehatnya, Long Hao Shen tidak memperhatikan kehadirannya di depan muka. Jangan bergerak semuanya, ucap Long Hao Shen. Melangkah ke depan, Long Hao Shen mengeluarkan perisai suci yang mulia, dan memegangnya secara vertikal. Dengan suara keras, tubuh Long Hao Shen didorong mundur, dan kedua kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Namun, siluet hitam besar itu bangkit kembali, dan kemudian mendarat di dekatnya. Cahaya intens dilepaskan dari teknik Bright Vengeance yang bersinar terang pada sosok Long Hao Shen, karena ia tanpa niat untuk menyerang, dan mengeluarkan pedang Blue Rain Hibiscus of Light dari tangannya yang lain. Jangan khawatir temanku, ucap Long Hao Shen sambil melakukan yang terbaik untuk membiarkan suaranya sendiri terdengar serendah mungkin, pada saat dia melihat sosok setinggi 3 meter itu. Ini sebenarnya adalah binatang ajaib pertama yang mereka temui sebelumnya, itu adalah gorila besar. Gorila ini jelas memiliki pandangan yang penuh dengan niat buruk, tetapi saat menatap Long Hao Shen, dia mengeluarkan raungan yang tenang. Peri elemen cahaya Yating terbang ke arahnya, dan membisikkan sesuatu di telinga gorila. Long Hao Shen tidak mengerti bahasa binatang, tapi peri Yating mengerti kata-katanya. Karena itu, dia segera mengatakan kepadanya, "Yating, beritahu teman ini, bahwa kita tidak memiliki niat jahat. Kami hanya merasakan perubahan di surga ilusi, dan percayalah, bahwa kawan-kawan kami bisa berada dalam bahaya, jadi kami datang ke sini untuk membantu," ucap Long Hao Shen. Peri Yating dengan cepat menerjemahkan kata-kata Long Hao Shen ke gorila, yang perlahan berjalan di depan Long Hao Shen, dan melakukan gerakan jempol ke atas seperti yang terakhir kali. Long Hao Shen tidak ragu-ragu untuk mendorong tangannya sendiri ke jarinya, dan menunjukkan ekspresi jujur. Dia samar-samar mengerti, bahwa gorila mampu merasakan niat di dalam hati musuh melalui beberapa metode. Long Hao Shen benar-benar tidak memiliki niat jahat, dan menjadi Sion of Light yang baik hati, ia murni dipenuhi dengan pikiran bersih, sampai-sampai tidak ada seorang pun di antara semua manusia yang dapat membandingkannya dalam hal itu. Beberapa saat kemudian, tatapan benci dan marah di mata gorila menghilang secara bertahap, saat dia mengangguk ke arah Long Hao Shen sebelum kembali ke kedalaman hutan. Peri Yating segera mengirim pesan kepada Long Hao Shen untuk mengikutinya. Di bawah pimpinan Long Hao Shen, semua orang dengan cepat mengikuti gorila tersebut dan menuju ke dalam hutan yang lebat. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, mereka melihat beberapa binatang ajaib yang tangguh dengan penampilan yang sangat marah, yang segera menunjukkan reaksi agresif setelah melihat sekelompok orang luar seperti Long Hao Shen. Itu adalah kesempatan baik, bahwa mereka memiliki gorila untuk memimpin. Dengan rendahnya, semua permusuhan terhadap Long Hao Shen segera lenyap. Melihat binatang buas di sekitarnya, Long Hao Shen memperhatikan dengan takjub, bahwa binatang buas ini ada di sekitar peringkat ke-7 atau ke-8 dalam hal kekuatan. Tidak ada keberadaan yang sangat kuat di antara mereka, tetapi kekuatan mereka berada dalam jumlah mereka, karena mereka hampir mencapai 20 jumlahnya. Selain itu, binatang buas ajaib ini maju ke arah yang sama dengan mereka, dan menuju awan mengkilap beraneka warna. Melihat Long Hao Shen, Zhang Fangfang tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan rasa hormat. Pengalaman yang mereka miliki, itu tepat sebelum membuktikan pilihan Long Hao Shen. Yang paling mengejutkannya adalah, bahwa Long Hao Shen sebenarnya telah membangun hubungan damai dengan binatang buas yang sangat ganas, dan secara jelas telah memperoleh pengakuan mereka. Apapun yang terjadi, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya seseorang memperoleh pengakuan sejati dari binatang ajaib dari surga ilusi, seperti yang Long Hao Shen lakukan.
Proses bagaimana caranya dia mencapai ini, sebenarnya cukup sederhana. Pertama, ia membuat pilihan yang tepat untuk memperlakukan binatang buas ajaib serta lingkungan di surga ilusi dengan hormat, dan tidak pernah melakukan tindakan merusak. Dengan cara ini, dia setidaknya tidak membangkitkan niat buruk dari binatang buas. Adapun poin kedua mengapa ia mendapatkan pengakuannya, itu hanya karena fisik Long Hao Shen miliki sebagai Sion of Light. Apa yang diakui oleh surga ilusi bukan hanya status sebagai Sion of Light yang dimiliki oleh Long Hao Shen, tetapi status sebagai Sion of Nature yang sangat jarang terlihat, dan memungkinkannya untuk mencapai tingkat keselarasan tertinggi dengan alam. Tidak diragukan lagi, keberadaan Sion of Nature bahkan lebih kecil kemungkinannya daripada Sion of Light, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak pernah muncul sebelumnya. Sion of Nature yang muncul sebelumnya adalah pendiri Illusory Paradise, yaitu Dewi Alam. Karena itu, ia harus disebut Putri Alam. Mengikuti pemilik tubuh seperti Sion of Nature, yang mengikuti peringkat akan menjadi urutan kedua yang paling terkait dengan energi kehidupan, air, dan cahaya. Itu bahkan di atas elemen terpenting lainnya, seperti kayu dan tanah. Sebagai Sion of Light, Long Hao Shen secara alami menunjukkan keprihatinan terhadap surga ilusi, dan ujian yang diberikan kepadanya oleh gorila ini, adalah ujian yang diberikan surga ilusi itu sendiri kepadanya. Setelah melewatinya dengan mengandalkan sifatnya yang tulus, ia telah mendapatkan pengakuan dari surga ilusi dan semua penghuninya. Karena mereka berhasil berbaur dengan penghuni surga ilusi, ini menyiratkan bahwa kelompok Long Hao Shen yang agak lemah mendapat dukungan dari surga ilusi. Pikiran ini tidak menyebabkan Long Hao Shen rileks. Alih-alih itu malah meningkatkan kekhawatirannya terhadap aturan surga ilusi lebih jauh lagi. Setelah seharian berhubungan, ia menemukan bahwa meskipun surga ilusi membatasi kekuatan pengunjungnya, ia juga membatasi kekuatan penghuni dengan cara yang sama. Kalau tidak, mengingat energi spiritual kehidupan masif di surga ilusi, bagaimana mungkin tidak ada binatang ajaib yang mencapai tingkat ke-9 atau ke-10? Meskipun binatang ajaib ini tidak sedikit jumlahnya, bisakah mereka benar-benar melawan kelompok sekuat Ahbao? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen secara pribadi mengalami kekuatan hebat Ahbao, dan jelas mengerti bahwa dia hanya berhasil melukai Ahbao karena serangan kejutan. Tetapi dalam pertandingan terbuka saat melawannya dalam pertempuran, Long Hao Shen sebenarnya tidak akan memiliki peluang melawan Ahbao. Itu dapat dikatakan, bahwa karena rahasia mereka sendiri, kekuatan Ahbao sebenarnya tidak terlalu dibatasi oleh aturan-aturan surga ilusi. Dengan tambahan pasukan Long Hao Shen, mungkin Long Hao Shen bisa melawan mereka sebagai sebuah kelompok, tetapi jika iblis bertekad untuk menyerang jajaran makhluk buas ajaib untuk mendapatkan tungku spiritual warna-warni, itu akan menjadi tugas yang sulit untuk mempertahankan diri. Di bawah pimpinan gorila, mereka secara bertahap menembus ke dalam hutan yang lebih padat, dan kurang dari setengah jam setelah pintu masuk mereka, fluktuasi kuat energi spiritual sudah mempengaruhi indera Long Hao Shen. Pertempuran telah dimulai, dan rasanya sangat intens. Namun, bagian yang paling penting adalah, ia tidak merasakan keberadaan lain kecuali dari kegelapan, dan energi spiritual kehidupan. Long Hao Shen jelas mengerti apa yang tersiratkan ini. Kemungkinan besar, itu berarti bahwa dari kelompok aliansi asli yang berjumlah 10 orang saat masuk, hanya Cai Er, Zhang Fangfang, dan dia sendiri yang masih hidup. Energi kegelapan ini jelas-jelas milik iblis, dan tidak peduli unsur mana yang dimiliki binatang buas dari surga ilusi, mereka semua memiliki sejumlah besar energi kehidupan. Dengan dukungan dari Illusory Paradise, penilaian Long Hao Shen tidak mungkin salah. Setelah melewati hutan semak yang luas, medan perang muncul di depan mereka. Pertempuran itu terjadi di sebuah bukit kecil, yang dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib. Hal yang paling mengejutkan adalah, bahwa binatang buas ajaib ini sama sekali tidak panik, tetapi tampaknya sangat terorganisir. Mereka bahkan tidak menghasilkan suara sedikit pun, ataupun suara kemarahan yang berlebihan. Di sisi lain, itu secara alami adalah kelompok iblis. Ahbao muncul sekali lagi di garis pandang Long Hao Shen, dan lukanya sudah sembuh. Bahkan pasukan pemburu iblis ke-21 kelas umum yang telah terluka parah, mereka telah pulih juga. Setelah perhitungan sederhana, jumlah total iblis yang hadir adalah 9.
Itu dapat dikatakan, bahwa dengan pengecualian iblis yang telah menggunakan api biru yang telah dibunuh oleh kelompok Long Hao Shen, iblis tidak menderita kerugian. Bahkan setelah mengalami hari persidangan beberapa saat yang lalu. Dan mereka semua telah mengasimilasi tungku spiritual. Jadi, semua orang sudah mati tanpa terkecuali. Gumam Zhang Fangfang. Di belakangnya, Zhang Fangfang mengungkapkan senyum pahit. Bahkan kali ini, ada banyak kapten dari kelas komandan Demon Hunter Squad di antara kelompok aliansi. Kematian 7 dari mereka akan menjadi pukulan berat bagi pasukan perburuan iblis. Situasi saat ini sangat jelas. Tujuan dari kelompok Ahbao adalah untuk mencapai bukit setinggi 100 meter, dan hanya binatang buas yang berani menghalangi jalan mereka. Pertempuran itu sangat sengit, dan meskipun binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan iblis dalam kekuatan individu, koordinasi mereka sangat baik. Mereka diatur dengan rapi, dan dikelilingi roh-roh jahat dari semua sisi. Kerja sama mereka adalah faktor penentu dalam menghalangi jalan iblis. Gorila itu meraung marah, kemudian gorila itu melihat kembali ke kelompok Long Hao Shen sebelum bergegas ke bukit. Long Hao Shen dan rekan-rekannya mengikuti dengan tergesa-gesa. Karena gorila membuka jalan sambil meraung rendah, binatang buas yang bertempur melawan iblis tidak menghalangi jalan mereka. Saat mereka muncul, kelompok Long Hao Shen secara alami menarik perhatian Ahbao. Ketika melihat mereka, dia benar-benar langsung menuju gunung. Tekadnya telah memenuhi mata Ahbao. Mengubah lengannya menjadi sepasang cakar naga, ia merobek binatang ajaib sampai hancur, dan memimpin 8 iblis lainnya untuk menyerang dengan kecepatan tinggi. Bang 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 bang. Tepat pada saat itu, suara ledakan jelas terdengar di bukit-bukit ini, dan serangan dari binatang ajaib langsung menjadi jauh lebih ganas. Dengan kekuatan persatuan mereka, dan secara paksa mengusir iblis-iblis kembali ke tempat asalnya. Di atas bukit, seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun tampaknya telah muncul. Dia memiliki penampilan yang lucu. Kulitnya terlihat putih, dan sifatnya yang paling mencolok adalah wajahnya yang seperti bayi. Rambut biru panjangnya dijalin menjadi twintail, dan dengan sedikit gerakan tangannya, dia mengarahkan jari lembutnya ke bawah. Saat dia berbicara, suaranya terdengar sangat lemah. Dia memerintahkan binatang ajaib, pikir Long Hao Shen sambil menatap wanita muda ini dengan kaget, dan mengikuti gorila ke puncak gunung. Aroma energi kehidupan bahkan lebih kuat di sini, dan datang dengan perasaan gembira. Namun, wajah wanita muda yang cantik itu dipenuhi dengan amarah, dan matanya yang hijau besar dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak.